Pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini terus dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah. Seperti yang akan kami pantau di Kabupaten Aceh Tengah, di mana pemerintah daerah setempat membangun 4 posko kesehatan di wilayah perbatasan antar kabupaten. Nah, bagaimana kita ketahui posko ini akan menginformasikan berbagai keluhan masyarakat dan juga informasi ini akan disampaikan oleh Sheila Aditya langsung dari Banda Aceh yang akan saya sapa sekarang. Selamat pagi Sheila atau selamat siang Sheila. Apa saja sih langkah-langkah yang telah dilakukan di posko kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di sana? Ya, Robert, memang dalam sepekan terakhir pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Aceh, termasuk untuk memperketat pengawasan terhadap kesehatan warga. Nah, pemerintah daerah Aceh Tengah ini mulai membangun sejumlah posko kesehatan untuk memantau kesehatan warga. Sedikitnya ada 4 posko kesehatan yang didirikan di wilayah perbatasan Aceh Tengah, di antaranya di Simpang Simpil yang merupakan jalur perbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, kemudian jalur perbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya di Desa Payakolak, Celala, dan 2 posko kesehatan lainnya ini dibangun di wilayah perbatasan Aceh Tengah dengan kawasan Kabupaten Bener Meriah, yaitu di Bukit Samak, Kebayakan, dan Pondok Balik Ketol. Pendirian posko ini diharapkan dapat mendeteksi setiap orang yang masuk ke wilayah Aceh Tengah, baik itu warga Aceh Tengah ataupun tamu, serta pelintas agar dapat dilakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, di mana seperti kita ketahui suhu tubuh tinggi merupakan salah satu gejala awal orang terpapar virus COVID-19. Nah, dari hasil pemeriksaan di pos perbatasan ini ditemukan sejumlah orang warga yang masuk dalam daftar OTG atau orang tanpa gejala, namun diketahui baru pulang dari luar daerah, baik itu warga biasa dan mahasiswa asal Aceh Tengah. Pihak aparat desa serta petugas kesehatan di kecamatan diminta untuk memantau para warga yang masuk dalam daftar OTG tersebut. Sejauh ini di Aceh Tengah terdapat 17 orang dalam pemantauan atau ODP, baik yang saat ini melakukan isolasi di rumah secara mandiri dan sebagian dirawat di rumah sakit daerah Datu Beru, Takengon. Robert. Ya, Sheila, sebelumnya peristiwa di Provinsi Aceh ada pasien dalam pengawasan. Pasien COVID-19 dalam pengawasan yang meninggal setelah dirawat di Banda Aceh. Kami ingin mengetahui tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi di sana. Ya, benar memang ada salah satu pasien dalam pengawasan terkait COVID-19 yang dirawat di RSUD ZA meninggal sepekan lalu. Dan dari hasil uji swab yang dilakukan Balitbang Kemenkes RI dan baru hasilnya keluar, dinyatakan pasien EY warga Aceh Utara ini negatif terpapar COVID-19. Pasien EY ini diketahui meninggal dunia karena sakit infeksi empedu yang dialaminya. Sebelumnya pasien ini menjadi pasien dalam pengawasan COVID-19 karena selama dirawat kemudian diketahui memiliki riwayat perjalanan ke Penang, Malaysia untuk berobat rutin di sana. Dengan hasil negatif yang keluar tersebut, tim gugus penanganan COVID-19 Aceh Utara meminta pihak Muspika Syamtalira Bayu, daerah tempat pasien tersebut dimakamkan, untuk mencabut status isolasi terhadap desa tersebut. Karena sebelumnya jenazah EY sempat dimandikan oleh pihak keluarga dan juga dimandikan oleh warga desa. EY yang meninggal dalam status PDP COVID-19 ini membuat warga yang ikut pemandikan EY sebelumnya harus dikarantina. Dan petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah EY. Maka kami mulai dari kepala di level nasional masih 2 UDP semua. Singkil juga kami dapatkan informasi ada salah satu pasien dalam pengawasan yang dilakukan rapid test setelah melakukan kontak dengan warga negara asing. Hasilnya bagaimana? Ya, dari hasil rapid test yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap salah satu warga Aceh Singkil yang sebelumnya sempat melakukan kontak dengan warga asing di wilayah Sumatera Utara, ini dari hasil rapid test menunjukkan hasil yang negatif terpapar COVID-19. Namun meskipun hasilnya negatif, pasien ini harus melanjutkan isolasi mandiri untuk menjalani sebelum nantinya menjalani rapid test kedua 10 hari yang akan datang.
sebelumnya pasien ini sempat bersentuhan dengan warga asing di Sumatera Utara dan kemudian sakit sehingga masuk ke dalam status PDP di Aceh Singkil. Dan dari hasil ini dinyatakan negatif corona. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Aceh Singkil mengatakan pada pemeriksaan kedua nantinya jika pasien ini dinyatakan negatif, nantinya status PDP-nya akan dicabut. Dan untuk diketahui hingga saat ini di Aceh jumlah orang dalam pemantauan COVID-19 ini berjumlah 1.003 orang dari hasil data terakhir yang diperbaharui pada Kamis kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 49 orang dan yang positif terpapar COVID-19 berjumlah 5 orang. Demikian Robert. Baik, terima kasih Sheila Aditya atas informasi Anda langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh.